orang yang mencintai nabinya, maka dia segera melakukannya. Jadi mencintai nabi itu bukan hanya puji-pujian. Bukti cinta itu pengorbanan. Seorang istri yang dipuji-puji oleh suaminya, engkau cantik, engkau rembulan, engkaulah bintang, engkaulah bunga, akulah lebahnya, macam-macam dia bilang. Uang belanja enggak dikasih, tetap dibenci oleh istri. Maka dikatakan cinta itu butuh pengorbanan. Membuktikan cinta pada Nabi kan dia akan bahawa Nabiku, Muhammadku, tapi waktu disebutkan amalnya dia tidak lakukan. Yang lebih hebat lagi puji-pujian terus sebelum zuhur. Begitu azan zuhur pulang. Kan cukup hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan isya, ya insyaAllah Allah muliakan di dunia, dan mudah-mudahan Allah sambung kemuliaan di akhirat nanti. Jemaah yang dimuliakan Allah, malam ini berhubung dalam hitungan hari, tepatnya hari Jumaat, insyaAllah kita masuk ke dalam 1 Sya'ban, maka saya selangi pembahasan untuk malam ini tentang fadilah bulan Sya'ban. InsyaAllah minggu yang akan berikutnya kita sambung kembali tentang pelajaran kita fadilah kalimah tauhid la ilaha illallah. Kenapa kita harus bersiap-siap di bulan Sya'ban? Tentu karena ada amalan-amalan yang Nabi mengajarkannya pada umat. Di antara hak Allah melebihkan antara satu makhluk dengan makhluk yang lain. Allah lebihkan kedudukan seorang suami di atas istrinya. Allah lebihkan orang yang berilmu di atas orang yang tidak berilmu. Allah lebihkan orang-orang yang bertakwa di atas orang-orang yang kurang takwanya. Itu hak Allah. Begitu juga Allah berhak melebihkan satu hari di atas hari yang lain. Allah lebihkan Jumaat di atas hari yang lain. Allah lebihkan Senin Kamis di atas hari yang lain bagi yang berpuasa. Juga Allah berhak melebihkan kemuliaan satu bulan di atas bulan yang lain. Nah, salah satu bulan yang Allah lebihkan adalah bulan Sya'ban. Sya'ban dari segi bahasa itu ada dua makna. Yang pertama, dalam lisanul Arab, kamus lisanul Arab disebut Sya'ban dari bahasa sya'bun, itu artinya menonjol. Jadi disebutkan dalam kamus itu summiya sya'ban sya'banan li'annahu sya'aba ay dhahara baina syahrai Ramadan wa Rajab. Sya'ban itu bulan yang menonjol di antara Rajab dan Ramadan. Jadi ada dua bulan yang mulia, yaitu Rajab sebagai bulan haram dan Ramadan sebagai penghulunya bulan. Di antara kedua itu tampaklah Sya'ban.
Jadi dia bersinar karena ada 2 bulan yang mulia di antara keduanya, maka disebut Sya'ban karena menonjol. Bahasa lain Sya'ban yaitu bermakna at-tafriq, berpencar, dan ini disebutkan dalam kitab Fathul Bari Sahih Bukhari. Ibnu Hajar menyebutkan wasumya Sya'ban litusha'ibuhum fi talabil miyah atau fil gharat ba'da an yakhruja syahrul Rajab al-haram. Sya'ban yang kedua dinamakan Sya'ban karena berpencar. Apa yang berpencar? Orang-orang Arab dulu ketika sudah selesai bulan Rajab, maka mereka berpencar-pencar mencari air di oase-oase, di gua-gua untuk mengumpulkan air. Salah satunya persiapan menuju ke Ramadan. Makanya disebut Sya'ban, orang mulai berpencar-pencar. Jawablah ke Allah, apa kemuliaan bulan Sya'ban? Yang pertama, dalam catatan para ulama berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW, orang-orang yang menghidupkan amalan atau syiar di dalam bulan Sya'ban, maka dia telah lepas daripada kelalaian. Jadi orang-orang yang menghidupkan Sya'ban dengan amalan, dia telah menghindarkan dirinya dari gaya hidup lalai. Karena bulan Sya'ban Nabi menyebutkan bulan lalai. Berdasarkan hadis Nabi SAW, hadis riwayat An-Nasa'i dengan derajat yang hasan, an Usamah bin Zaid qala qultu ya Rasulullah lam araka tasuma syahran min asy-syuhur ma tasumu min Sya'ban. Ya Rasulullah, aku melihat engkau benar-benar berpuasa sehebat mungkin di dalam bulan Sya'ban, yang tidak engkau lakukan di bulan lain kecuali Ramadan. Qal, lalu Rasulullah menjawab, zalika syahrun yughfalun nas anhu baina Rajab wa Ramadan. Ketahuilah bahwa Sya'ban itu bulan yang orang banyak lalai di dalamnya, karena orang baru terlepas dari bulan yang mulia, yaitu Rajab. Ya, orang baru terlepas dari bulan yang mulia. Jadi orang mengagungkan Rajab, lalu seperti ingin istirahat sebentar sebelum Ramadan. Di situ jatuh ke dalam kelalaian. Jadi karena bulan Rajab yang sedang kita jalani ini kan bulan haram, semua amal ditingkatkan, walaupun tidak ada dalil khusus yang menyuruh puasa khusus Rajab, tapi disuruh perbanyak puasa, disuruh banyak-banyak ibadah, disuruh perbanyak sedekah. Jadi orang dulu memuliakan Rajab. Nah, ketika datang Sya'ban, seakan-akan ini baru lepas daripada kelelahan, sehingga seperti ingin mengistirahatkan diri di bulan Sya'ban sambil menunggu bulan yang lebih hebat, yaitu Ramadan. Maka Rasulullah mengatakan ini bulan Sya'ban yughfalu anhu nas, yaitu bulan yang orang sering lalai di dalamnya. Jadi karena merasa ingin istirahat, akhirnya tidak melakukan apapun. Makanya di situ Rasulullah memperkuat amal untuk menunjukkan kepada umat, jangan sampai bulan ini pun kita terjebak dengan kelalaian. Jadi oleh karena itu kita ini diingatkan pertama sekali, jangan sampai lalai di dalam bulan Sya'ban ini. Bapak Ibu yang Allah muliakan, dalam pandangan Nabi, ketika Nabi menyebutkan ciri-ciri orang pintar, Rasulullah menyebutkan ciri orang pintar di hadapan Allah ada 2 sifat yang dia miliki. Kata Rasulullah, al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang pintar itu, kayyis, itu orang-orang yang sifat pertamanya adalah mandana nafsah, yaitu orang-orang yang selalu menghisap-hisap dirinya. Jadi dia disibukkan dengan mengintrospeksi diri, dia disibukkan dengan memikirkan aib dirinya sendiri. Jadi tidak sibuk selalu dengan mikir aib orang. Semua kita punya aib, walaupun berbeza-beza tingkatan.
Orang yang pintar itu menyibukkan diri dengan aib sendiri sehingga lupa dengan aib orang. Orang yang bodoh kebalikannya, disibukkan dengan aib orang sehingga lupa dengan aib diri sendiri. Nah, jadi orang pintar itu begitu gaya hidupnya, selalu merasa diri salah, selalu merasa diri bahwa saya ini tidak ada apa-apanya. Begitu gaya hidupnya. Jadi dia merendah di mana-mana walaupun ilmunya banyak. Itu gaya orang pintar. Jadi bukan merasa paling hebat, paling benar, sombong. Karena Imam Az-Zahabi menyebutkan dalam kitab Al-Kabair, seburuk-buruknya sombong ketika sombong itu melekat pada orang alim. Seburuk-buruknya sombong. Orang alim tidak menyombongkan pada kekayaan. Orang alim tidak menyombongkan pada fisik, tapi orang alim menyombongkan pada ilmu. Keluar kalimat-kalimat sombong. Ketika dikritik orang, dia akan mengatakan sinyak barosa pih, kata dia. Sinyak barosa itu maksudnya anak kemarin sore. Sinyak barosa baru diwa dari Mesir, kepegahnya kepegah haji. Masya Allah. Padahal sinyak barosa itu umurnya sudah 50, 60, masih disebut sinyak barosa. Sombong, menyombongkan ilmunya seakan-akan paling hebat, padahal mungkin kebalikannya yang terjadi. Nah, ini orang alim kalau sudah mulai merasa diri, enggak boleh jamaah, enggak boleh mengkritiknya, enggak boleh kasih tahu tentang ustaz ni ada kekurangan, ustaz kenapa enggak kurus-kurus, dia marah ketika itu. Nah, di situ dia dah mulai masuk dalam kategori itu, ya. Jadi ini sombong terburuk. Nah, ciri orang pintar yang kedua kata Rasulullah, mandana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Ciri yang kedua, orang pintar itu selalu mempersiapkan diri dengan amal sebelum datang kematian. Jadi dia mempersiapkan kematiannya. Itu pintar. Apapun ceritanya selalu mati. Dia melakukan apapun untuk mati. Makanya orang pintar itu ketika dibuka kesempatan beramal, pantang dia dengarkan ternyata ini bulan beramal, maka dia lakukan sehabis-habisnya. Karena dia berfikir mungkin kita tidak jumpa Ramadan, mungkin kita hanya jumpa Sya'ban. Semoga amal dalam bulan Sya'ban sudah cukup untuk membuat Allah sayang dan memasukkan kita ke dalam surga. Nah, itu orang pintar. Selalu tujuan hidupnya adalah mempersiapkan kematian. Maka orang yang tidak pernah mikir mati, walaupun IPK 4, walaupun ranking 1, tidak pernah mikir mati, itu bodoh sebenarnya. Semua kerja dia fikir ke masa depan, dan dia tulul amal, mempersiapkan masa depan terlalu jauh. Umur 40, tapi dia siapkan kehidupannya 20 tahun yang akan datang. Dia sudah siapkan rumah di villa, dia sudah siapkan tempat yang nyaman di masa tua, nanti begini, nanti begini. Itu kebodohan yang terjadi. Jadi kalau kita mendengarkan amalan di bulan Sya'ban, bersegeralah, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah untuk mendapatkannya. Itu yang pertama. Jadi kita menghindar diri dari bulan lalai di bulan Sya'ban. Yang kedua, bulan Sya'ban itu bulan diangkatnya amal tahunan, dan itu hadis-hadisnya sahih dan hasan. Kalau hari Kamis, Senin Kamis diangkat amalan mingguan, 2 kali diangkat. Sedangkan Sya'ban berdasarkan hadis itu diangkat setiap tahunan. Nanti ada hadis yang menyebutkan tepatnya di nisfu Sya'ban. Lalu kemudian disebutkan oleh Rasulullah bahawa di saat itu diangkat amalan, dan yang tidak diterima amalannya yaitu 2 orang, yaitu musyrik dan musyahid. Jadi yang beramal di bulan Sya'ban atau bulan-bulan sebelumnya itu tidak akan tercatat di dalam catatan amal selama dia melakukan 2 perkara. Pertama, musyrik, mensyirikkan Allah. Ini bisa terjadi pada kafir, otomatis orang kafir tidak akan mengenal bulan Sya'ban. Juga bisa terjadi pada orang Islam yang amalannya amalan syirik. Tukang sihir memperingati malam nisfu Sya'ban, tak ada manfaatnya. Orang-orang yang punya jimat di badannya,
orang-orang yang mendatangi dukun yang masih punya kepercayaan berlawanan dengan akidah yang sahih, itu tidak diterima amalnya, tidak dicatat oleh Allah dan tidak diangkat. Yang kedua, musyahid itu tidak akan diangkat oleh Allah amalnya. Siapa musyahid? Yaitu orang-orang yang memutuskan silaturahim dan belum berbaikan. Tapi kalau kita enggak ada rencana memutuskan, malah dia yang memutuskan dengan kita, maka itu tidak disebut posisi kita sebagai musyahid, dia yang disebut musyahid. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan jangan ditulis, jangan diangkat sampai mereka berbaikan. 3 kali Rasulullah menyebutkan sampai mereka berbaikan. Ini malam Sya'ban, bulan diangkatnya amal tahunan. Berikutnya, Sya'ban ini ada amalan-amalan khusus, dan itu menjadi fadilah untuk membuktikan bahawa kita mencintai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu dengar Nabi melakukan ini, Nabi melakukan itu di bulan Sya'ban, orang yang mencintai Nabinya, maka dia segera melakukannya. Jadi mencintai Nabi itu bukan hanya puji-pujian. Bukti cinta itu pengorbanan. Seorang isteri yang dipuji-puji oleh suaminya, engkau cantik, engkau rembulan, engkaulah bintang, engkaulah bunga, akulah lebahnya, macam-macam dia bilang. Uang belanja enggak dikasih, tetap dibenci oleh isteri. Maka dikatakan cinta itu butuh pengorbanan. Membuktikan cinta pada Nabi kan dia akan bahawa Nabiku, Muhammadku, tapi waktu disebutkan amalnya dia tidak lakukan. Yang lebih hebat lagi, puji-pujian terus sebelum zuhur. Begitu azan zuhur pulang. Kan cukup hebat. Tadi puji-puji Nabi, melenggak-lenggok puji Nabi. Jadi kepala ke kanan sekali, ke kiri sekali, puja Nabi habis-habis. Azan zuhur berbunyi, satu-satu dia pergi. Itukah yang disebut cinta? Ini kan cinta monyet ini begini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala? Apa yang Nabi lakukan di dalam Sya'ban? Nah, ini membuktikan cinta kita. Nabi itu sallallahu alaihi wasallam, amalan-amalan yang dia lakukan dan patut kita mengulang sebagai bukti bahawa kita mencintainya. Di antaranya, amalan yang terhebat yang Nabi lakukan di bulan Sya'ban adalah memperbanyak puasa sunnah Sya'ban. Nah, puasa sunnah Sya'ban ini, itu Nabi melakukannya. Kalau dalam bulan Rajab, Nabi tidak menentukan puasa Rajab, tidak ditentukan oleh Nabi. Yang penting lakukan terbanyak, Senin Khamis, atau ambil 13, 14, 15, perbanyak boleh dengan puasa Nabiullah Daud, itu dalam bulan Rajab, perbanyak. Tapi dalam Sya'ban berbeda. Nabi langsung melakukan setiap hari, dimulai dari 1 Sya'ban. Bahkan dalam keterangan hadis, Nabi hampir menyamai Ramadan, dan beliau berhenti sekira-kira 2 hari sebelum Ramadan. Dan ini bisa kita lihat dari keterangan hadis yang sahih. Di antaranya dari keterangan Aisyah radhiyallahu anha, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftir wa yuftir hatta naqula la yasum. Rasulullah itu gaya puasanya saking taatnya, saking nampak taatnya, ketika dia berpuasa kami fikir dia tidak akan berbuka. Jadi begitu sabarnya dia puasa, seakan-akan kalau tidak bunyi, tidak datang azan maghrib, seakan-akan dia akan sambung. Tapi kalau dia sedang berbuka, kami fikir dia tidak akan puasa. Nah, itu kebijakan Nabi. Hak ke Allah dijaga, hak untuk badan pun dijaga. Nabi puasa, Nabi berbuka, Nabi salat, Nabi tidur. Itu seorang yang bijaksana. Jadi ada hak Allah, ada hak badan. Kemudian Aisyah menyambung, fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan wa ma ra'aituhu aksar siyaman minhu fi Sya'ban. Aku melihat Rasulullah itu puasa sebulan penuh cuma di bulan Ramadan.
Dan kami mendapatkan, kata Aisyah, beliau itu paling banyak puasa di bulan Sya'ban. Maksudnya setelah Ramadan, puasa terbanyak Nabi adalah Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam riwayat yang lain, Aisyah juga mengatakan, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran aksar min Sya'ban. Nabi tidak ada puasa yang lebih hebat selain Ramadan, ya, kecuali Sya'ban. Jadi begitu hebatnya puasa Sya'ban, hampir mirip-mirip Ramadan. Kata Aisyah, ya, fa innahu kana yasumu Sya'ban kullahu. Nabi itu puasa Sya'ban kullah. Bahasa kullahu itu kalau arti dasarnya kan setiap hari, sepenuh bulan. Namun Imam As-Sayyuti dan imam-imam yang lain termasuk Imam Asy-Syaukani menjelaskan bahawa maksud bahasa kullahu itu bukan penuh Sya'ban, tapi hampir penuh. Kenapa tidak diartikan sepenuh Sya'ban? Karena bertentangan dengan hadis-hadis yang lain bahawa tidak ada puasa sebulan penuh kecuali Ramadan, ya. Dan kenapa Nabi berbuka tidak penuh di bulan Sya'ban? Imam Nawawi menjelaskan dalam syarah Sahih Muslim, iaitu untuk menunjukkan kepada umat jangan sampai terwaham, jangan sampai umat mengira bahawa puasa Sya'ban itu puasa wajib sebulan penuh, sehingga Nabi berbuka 2 hari sebelum Ramadan agar umat jangan sampai puasa sebulan penuh, sekaligus memuliakan Ramadan. Karena hanya Ramadan yang punya hak penuh, punya hak penuh untuk berpuasa sebulan penuh. Jadi begitu gaya Nabi memuliakan Sya'ban. Kata Aisyah, hampir sepanjang Sya'ban beliau puasa. Dalam hadis yang lain, tadi hadis riwayat Bukhari Muslim, dalam hadis yang lain dari Aisyah juga mengatakan, kana yasumu Sya'ban kullahu, kana yasumu Sya'ban illa qalila. Nabi itu puasa Sya'ban hampir sebulan penuh dan beliau tidak meninggalkannya kecuali qalila, hanya sedikit hari beliau tinggalkan. Nah, dalam catatan sebutkan 2 hari sebelum Ramadan beliau sudah tidak puasa lagi. Nah, kemudian dalam hadis yang lain disebutkan, ma ra'aitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahrain mutatabi'ain illa Sya'ban wa Ramadan. Ummu Salamah, isterinya yang lain, meriwayatkan dalam hadis riwayat An-Nasa'i, Tirmizi dengan derajat yang sahih. Kata Ummu Salamah, aku tidak melihat Rasulullah berpuasa 2 bulan berturut-turut kecuali Sya'ban dan Ramadan. Jadi maksudnya 2 bulan berturut-turut, berarti isteri-isterinya lihat semua Sya'ban itu hampir sebulan penuh, berhenti 2 hari lalu disambung lagi Ramadan, sehingga keluarlah kalimat, kami melihat puasa Nabi seperti 2 bulan berturut-turut. Ini kemuliaan Sya'ban dalam amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian bagaimana dengan hadis yang pernah terdengar bahawa tidak boleh lagi puasa di atas nisfu Sya'ban? Ini ada hadis ni yang menyebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza intasafa Sya'ban fala tasumu hatta yakuna Ramadan. Kata Rasulullah, kalau sudah lewat nisfu Sya'ban, artinya sudah 15 Sya'ban, fala tasumu, jangan puasa lagi sampai datangnya Ramadan. Hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud dan Imam Ahmad. Dengan bagaimana jadi bunyi hadis ini? Nah, sebahagian para ulama ada yang mendhaifkan hadis ini karena ada sanadnya yang bermasalah. Tapi jumhur ulama pun tidak memakai hadis ini sebagai standar untuk mengatakan haram puasa setelah nisfu Sya'ban. Kenapa? Karena banyak hadis yang lain menyebutkan Nabi puasa. Dan ini dalam hadis riwayat Muslim, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah pernah berkata juga dari Abu Hurairah, la tuqaddimu Ramadan bisawmi yaumin aw yaumain illa rajulan kana lahu saumun falyasumhu. Nah, jadi kata Rasulullah, janganlah engkau memulai Ramadan sebelum waktunya. Artinya jangan sampai lagi berpuasa sehari atau 2 hari sebelum datangnya Ramadan, kecuali seseorang yang sudah terbiasa berpuasa sunnah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kalau begitu,
hadis-hadis yang tadi kita sebutkan di awal dengan hadis ini menunjukkan Rasulullah melarang hanya sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Dan tadi hadis-hadis tadi disebutkan oleh isteri-isteri Nabi, Nabi puasa hampir sebulan penuh kecuali sedikit. Makanya hadis jangan puasa setelah nisfu Sya'ban, walaupun ada yang berpandangan dhaif, tapi para ulama menggabungkan hadis-hadis ini. Akhirnya diambillah kesimpulan, yang sering puasa sunnah, jadi sebelum Sya'ban datang dia pun Senin Kamis ada, Ayyamul Bid ada, ya, sering puasa sunnah, maka kelompok ini silahkan puasa setelah nisfu Sya'ban. Karena tadi ada bahasa Nabi, kecuali orang yang sudah terbiasa puasa sunnah, sambung. Boleh Senin Kamis setelah Sya'ban, boleh sepanjang hari, tiap hari boleh, tapi berhenti 2 hari sebelum Ramadan. Jadi 28 Sya'ban itu hari terakhir, atau 27 Sya'ban sudah cukup, ya, jangan puasa lagi, hormati Ramadan. Tapi bagi kelompok yang tidak terbiasa puasa sunnah, jadi nggak pernah tuh, jarang, Senin, Kamis nggak terbiasa puasa sunnah, itu para ulama mengatakan cukuplah puasa Sya'ban sampai pertengahan Sya'ban saja. Makanya kan beruntung yang nggak pernah, yang jarang puasa sunnah kan. Makanya kenapa orang sebahagian jarang puasa sunnah, biar Sya'ban pun nggak banyak-banyak nantinya. Kan begitu ceritanya. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, tentu itu adalah maksudnya kemuliaan bagi orang yang sering puasa sunnah, diberi kesempatan sambung terus seperti Nabi SAW. Nah, kemudian sebagai catatan, ya, bagi yang masih ada tersisa hutang Ramadan, terutama bagi ibu-ibu, ya, yang punya anak tiap tahun, asal mau qadha hamil lagi, mau qadha hamil lagi, ya. Kata suaminya, kita planningnya biar sekali besar semuanya, jadi 10-10-nya besar sekaligus semuanya, nanti baru kita istirahat setelah 10 anak. Jadi tiap-tiap tahun ada tu yang model begitu, Pak. Ada. Ya, bagus juga, karena Nabi suka kalau umatnya banyak. Tidak mengapa, boleh. Nah, kalau belum bayar, Sya'ban itu saatnya untuk membayar puasa yang wajib. Kalau memang nggak bisa dilakukan setiap tahun, nggak bisa, saatnya membayar Ramadan, maka disuruh qadha. Oleh karena itu Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan, kana yakunu alayya as-shaum min Ramadan, aku juga punya puasa Ramadan yang tertinggal. Kalau perempuan kan banyak yang dimaafkan Allah sehingga boleh tidak puasa Ramadan, hamil, melahirkan, menyusui, ya. Ini termaafkan, boleh ganti di hari yang lain, ya. Fa'iddatum min ayyamin ukhar faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Engkau yang sakit atau safar dalam Ramadan boleh buka, ganti di hari yang lain. Itu kemaafan dari Allah. Lalu Aisyah mengatakan, fama astati'u an aqdi illa fi Sya'ban, aku tidak bisa membayar puasa-puasa itu kecuali dalam bulan Sya'ban. Maksud Aisyah, sebelum Sya'ban dia enggak sempat bayar. Kenapa? Dia disibukkan melayani perjuangan Nabi SAW. Ini sekaligus menunjukkan Aisyah itu paling paham ilmu. Sya'ban itu puasa sunnah. Posisi seorang istri puasa sunnah itu harus seizin suami, ya. Kalau dia puasa sunnah tidak diizinkan, maka dia tidak boleh puasa. Maka Aisyah di luar Ramadan kadang-kadang tidak bayar dulu, karena kadang-kadang dia sibuk melayani suami. Nah, jadi oleh karena itu Aisyah tidak puasa dulu. Di Sya'ban beliau mengqadha puasanya, ya. Ini bagi ibu-ibu, Sya'ban ini boleh qadha. Nanti kalau niat qadha, maka niatnya hanya qadha, jangan dicampur dengan niat puasa Sya'ban. Tapi sepakat para ulama mengatakan qadhanya tertunaikan, Sya'bannya dapat. Karena ibadah kalau digabung antara ibadah maqsudah dengan ibadah ghair maqsudah, dua-duanya dapat. Seperti orang qadha puasa di atas Senin Kamis, qadhanya tertunaikan, Senin Kamisnya dapat.
bapa yang solat tahiyatul masjid tidak sempat lagi lihat mesin tu, tinggal 1 minit, bertemu dengan qabliyah. Ini pilihannya qabliyah atau tahiyatul masjid. Qabliyah itu maksudah, proseduralnya jelas. Tahiyatul masjid itu ghair maksudah, dia hanya muncul kalau masuk masjid. Enggak masuk, cuma keliling-keliling, merokok-merokok depan sana, itu enggak ada. Selama enggak masuk masjid, enggak muncul solat itu. Apa yang harus kita pilih, qabliyah atau tahiyat? Pilih qabliyah, maka dia dapat pahala qabliyah, dia dapat pahala tahiyat. Syaratnya jangan duduk. Syaratnya jangan duduk. Iza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yarka' raka'atain, kata Nabi. Orang yang masuk masjid jangan duduk sampai dia salat dulu 2 rakaat. Dan enggak disebut kalimat tahiyat. Tahiyat itu bahasanya para ulama, istilahnya para ulama. Nabi cuma mengatakan yang masuk masjid jangan duduk, salat dulu 2 rakaat. Nah, selama tidak duduk, salat apapun itu dapat pahala tahiyat. Jadi kalau waktunya singkat, ambil saja qabliyah. Ketika berniat, jangan dua-dua. Ya Allah, ini aku sengaja salat qabliyah plus tahiyatul masjid. Tidak ada. Jangan sebutkan itu di hadapan Allah. Ya Allah, ini plus tahiyatul masjid. Tidak ada. Begitu juga puasa qadha. Jangan sebutkan sengaja aku puasa qadha plus Sya'ban. Tidak perlu. Karena yang di atas sudah cukup. Di atas sudah cukup, maka cabang di bawah terikuti. Nah, jadi Sya'ban saatnya untuk mengqadha. Nah, ini amalan yang paling hebat di dalam bulan Sya'ban. Maka Bapak Ibu, bagi kita yang masih kuat, masih sanggup, pintar, tidak bodoh dalam pandangan Allah, Jumaat ini mulai puasa, insya-Allah. Saya enggak maksa, ya, tapi hanya menganjurkan, mari kita berpuasa mulai dari 1 Sya'ban, setiap hari. Ya. Dan kebetulan kalau masjid untuk Sya'ban kayaknya tidak menyediakan bukaan. Sayang panitia, Pak. Setiap hari sampai panitia enggak bisa puasa gara-gara menyediakan makanan berbuka. Jadi Sya'ban khusus untuk puasa 15 hari kemungkinan tidak disediakan. Tapi Senin Kamis mungkin berlanjut seperti biasa. Kalau Senin Kamis berlanjut seperti biasa. Nah, jadi dimulakan Allah, mari semangatkan tubuh kita, paksakan tubuh kita selama sehat sebelum Allah lemahkan semua tulang-tulang kita. Mari berpuasa Sya'ban. Mungkin tidak sampai Ramadan kita sudah dijemput Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini amalan Nabi sekaligus membuktikan, Muhammad, engkaulah Nabi kami. Apapun yang engkau lakukan, kami lakukan. Begitu gaya sahabat bersama Nabi SAW. Itu amalan yang paling hebat di dalam bulan Sya'ban. Ada lagi tambahan, ya, yaitu bulan Sya'ban juga bulan yang disebut bulan Al-Quran. Makanya para ulama, ya, termasuk golongan-golongan tabi'in, tabi'in menamakan Sya'ban dengan istilah kana yuqalu syahru Sya'ban syahrul qurra. Kami dulu bulan Sya'ban itu dianggap sebagai bulan qurra, yaitu bulan membaca Al-Quran. Di antara tabi'in ada salah seorang yang dikutip namanya, wa kana Amru bin Qais, ada seorang yang bernama Amru bin Qais, iza dakhala syahru Sya'ban, ketika sudah masuk bulan Sya'ban, aghlaqa hanutahu, beliau menutup kedainya sebulan penuh, ya. Wa tafrughu li qira'atil Quran, beliau khususkan waktu menyibukkan diri untuk membaca Al-Quran. Ini disebutkan dalam salah satu kelebihan para ulama dulu. Ini disebutkan dalam kitab Lataiful Ma'arif. Sampai begitunya orang dulu menghormati Sya'ban, ditutupnya toko. Itu dulu. Kalau sekarang mungkin kita tidak sehebat iman itu. Kalau kita tutup toko kan bermasalah juga. Jadi silahkan buka toko, ya, dan lanjutkan kegiatan, tapi sibukkan diri dengan Al-Quran. Berniatlah Sya'ban ini khatam sekali, paling kurang. Berniatlah Sya'ban ini kalau bisa khatam sekali. Khatam kedua dalam Ramadan. Yang paling sedih ada yang belum khatam-khatam dari Ramadan 2 tahun yang lalu. Jadi cuma pindahnya cuma berapa juz. Sudah 2 tahun Ramadan enggak khatam-khatam.
Katanya nyotonyo insya-Allah Ramadan ini tamat. Itu paling sedih kehidupan seperti itu, karena Quran itu sahabat paling setia ketika di akhirat. Rasulullah mengatakan, iqra'u al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah banyak-banyak Al-Quran, kerana dia akan datang di hari kiamat. Dia akan memberi syafaat kepada sahabatnya. Siapa sahabat yang selalu bersama Al-Quran? Ini bukan tamunya Quran, sahabatnya Quran. Jadi jemaah mereka Allah, sekali lagi siapkan lisan kita awal Sya'ban, berniatlah kita membaca Quran sebanyak-banyaknya. Kalau bisa niatkan khatam sekali Pak di bulan Sya'ban. Tentu berat karena ini bulan disuruh berpuasa. Lalu kemudian selain daripada itu, perbanyaklah amal saleh, sedekah. Ini bulan mulia ni, perbanyak amal saleh, karena bulan Sya'ban termasuk bulan yang dikali lipatkan pahala, memuliakan bulan Sya'ban. Jadi sedekah tambah. Yang mau sedekah di hari Jumaat besok, kerana sudah mulai masuk puasa Sya'ban, bagusnya berhenti dulu sedekah. Kerana puasa Sya'ban dimulai hari Jumaat kan, tapi kemudian ada sedekah makan setelah Jumaat, sedangkan beradu dengan puasa Sya'ban, berarti kita juga tidak cocok lagi nih suasananya sementara ini. Tiba-tiba ada yang sedekah habis Jumaat makan, sedangkan hari itu hari disuruh berpuasa. Berarti simpan wang sedekah-sedekah itu untuk puasa, untuk buka puasa. Jadi Senin Khamis selama Sya'ban itu kalau bisa besar-besaran Pak. Tiap hari kambing, tiap Senin Khamis kambing, tiap Senin Khamis. Perbanyak Pak kehadiran kita untuk puasa-puasa Sya'ban insya-Allah. Nah, itu yang hal-hal yang paling penting dalam urusan menghadapi bulan Sya'ban. Baik, kita cukupkan kerana waktu kita. InsyaAllah kita bertemu kembali di minggu yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.